Shalom, sahabat curhat bersama New Life. Kembali lagi di podcast Curhat bersama New Life. Pastinya setiap hari Kamis jam 7 malam menemani sahabat curhat yang mungkin sekarang lagi nonton di rumah atau mungkin lagi di kerjaan, lagi pegang HP dan penasaran, oh tema malam ini di Curhat bersama New Life apa sih gitu ya. Dan malam ini memang malam ini kita mau ngebahas tema yang yang cukup ngedistract aku pribadi ya, dan mungkin semua sahabat curhat bersama New Life yang udah lama menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen, tapi ada beberapa hal yang kita ketahuin ya di media sosial itu lagi ngedistract kita tentang keimanan kita. Dan saat ini, malam ini ya, seperti biasanya ada narasumber yang selalu siap sedia menjawab keresahan kita, menjawab segala apa yang membuat kita bertanya-tanya mengenai, apalagi ini tema kali ini, tema malam ini nih, ini Ko Phoenix ini bisa memberikan jawaban buat setiap kita pastinya ya. Ko Phoenix, apa kabar Ko Phoenix? Iya, kabarnya baik, luar biasa, dahsyat, mantap. Saya berharap juga semua sahabat curhat bersama New Life tetap dahsyat dan luar biasa. Amin, pastinya luar biasa. Apalagi lagi nonton nih, jangan lupa ya. Untuk sahabat curhat bersama New Life, supaya lebih luar biasa lagi, jangan lupa untuk subscribe. Betul, bunyikan lonceng notifikasinya. Betul, tinggal klik aja ya. Klik aja dan itu gratis kok. Betul. Jangan lupa share. Share itu yang paling penting, biar podcast curhat bersama New Life ini bisa menambah, memberikan berkat bagi orang atau viewers yang ngelihat program kita. Dan itu gratis ya. Gratis, nggak bayar, nggak ada biaya langganan kok per bulannya. Tinggal klik-klik aja ya. Tinggal klik-klik doang gitu, cuma modal internet doang. Iya. Kok balik ke tema kita kok. Tema ini sebenarnya ya terus terang ya, aku secara pribadi tuh sedikit mendistract aku karena udah berapa lama ya jadi orang Kristen ya, udah 30 tahun, nah ketahuan nih umurnya jadinya. Udah 30 tahun nih jadi seorang Kristen, jadi tapi dengan adanya bukan isu lah ya, tapi lagi yang sering dibicarakan orang gitu, seakan-akan mempertanyakan imanku terhadap kekristenan, keselamatan, mengenai Alkitab, mengenai Allah yang aku sembah, gitu ya. Nah, ini pertanyaanku, sebenarnya yang menjadi core kekristenan itu sendiri apa sih kok? Gitu, yang menjadi esensi kekristenan itu sendiri, bisa bantu jelaskan nggak kok? Iya. Jadi kalau ditanya menjadi apa yang menjadi core tentang kekristenan itu, Allah yang menjadi manusia. Oke. Ya. Allah yang menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Itu yang membedakan antara kepercayaan yang lain dengan kekristenan gitu. Ya, jadi kalau ditanya core-nya ya Yesus menjadi manusia, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan keselamatan bagi orang Kristen adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita, tapi itu datangnya kasih dari Allah, pemberian Allah yang dia berikan buat setiap manusia yang percaya ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu percaya dengan kuncinya iman, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah, percaya kepada Yesus bahwa Dia sudah mengampuni kita lewat pengorbanan di kayu salib. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan kita dengan agama yang lain. Jadi sebenarnya itu. Karena core atau fundamental kekristenan itu sendiri mengenai Tuhan yang menjadi manusia dan melalui Yesus ya, dan konsep keselamatan yang ditawarkan kepada kita bukan karena perbuatan kita ya kok ya. Ya betul. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah dari Tuhan. Sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi dengan adanya maraknya Kristen progresif ini kok. Nah, kalau menurut Ko Phoenix sendiri yang udah beberapa
udah baca beberapa artikel atau mungkin beberapa yang ada di media sosial. Nah, menurut Ko Funing sendiri apa definisi Kristen progresif itu? Ya, saya memang tidak terlalu banyak melihat, tapi dari apa yang saya saksikan, saya nonton di YouTube, dari penjelasannya, kalau menurut saya, ya ini bukan Kristen. Oh, ini malah bukan Kristen? Iya, karena kalau Kristen pasti dia akan berdasarkan Alkitab gitu ya. Oke. Nah, yang namanya tadi Kristen progresif itu saya melihat bahwa mereka coba melogikakan Allah menurut pendapat mereka, bukan berdasarkan firman Tuhan yang kita kenal, Alkitab, gitu, apa yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan itu maha kasih, maha baik, nggak mungkin ada neraka, lalu manusia itu dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang begitu ke neraka. Karena dia penuh kasih gitu. Betul. Tapi memang betul Allah penuh kasih ya, Ko? Ya, Allah penuh kasih, makanya dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Itu sebabnya karena dosa itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik, makanya harus ditebus dosa itu melalui apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung semua penghukuman atas setiap dosa yang manusia lakukan, dan yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Jadi keywordsnya itu percaya pada Yesus gitu. Jadi bukan Yesus maha kasih lalu ya. Jadi konsep Allah yang penuh kasih itu nggak bisa kita logikakan. Oh, karena Allah penuh kasih ya sudah orang berbuat baik pasti selamat. Enggak. Kita harus melihat Alkitab itu secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Nah, kita harus melihat secara keseluruhan sehingga kita ngerti gitu. Kenapa harus Yesus ya? Kenapa bukan yang lain? Seperti gitu. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Ya karena memang itu sudah dalam plannya Allah, rencana Allah gitu. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya gitu karena perbuatan baiknya nggak bisa. Makanya Allah harus menjadi manusia untuk menanggung semua penghukuman itu. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Jadi konsep keselamatan itu bukan Allah penuh kasih itu lalu semua orang masuk, enggak. Dia kasih aturan, yang percaya pasti dia jamin pasti diselamatkan. Betul. Itu kasihnya yang besar. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Makanya Markus 16 ayat 16 itu yang tidak percaya pasti akan dihukum. Tapi yang percaya, yang percaya diselamatkan, tidak binasa. Kayak gitu. Jadi itu yang membedakannya kalau kita lihat. Jadi kalau menurut ditanya bagaimana tentang Kristen progresif, menurut saya itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan Kristen. Bukan itu Kristen. Di luar Kristen malah ya. Itu orang yang menganggap dirinya Kristen dan melogikakan tentang Allah gitu. Menurut mereka. Makanya memang Alkitab sudah bilang bahwa hari-hari terakhir itu akan muncul orang-orang yang model begini yang coba melogikakan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat gitu ya. Betul. Dan seolah-olah benar kalau kita pakai logika. Tapi kekristenan bukan logika. Kita iman, mempercaya apa yang Alkitab bilang gitu. Jadi sebenarnya standar kebenaran Kristen itu sendiri ya, notabene ya udah Alkitab udah gitu ya. Tentunya kan memang ada secara teologi ya, kalau kita belajar teologi kita bisa dalam menafsirkan kan memang ada Alkitab yang perlu ditafsirkan gitu ya. Makanya ada beberapa penafsiran ya. Dalam penafsiran itu kan kita harus benar menafsirkannya, melihat konteksnya, melihat bahasa aslinya, melihat apalagi historinya, melihat lagi tentang latar belakangnya seperti gitu ya, sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar, bukan berdasarkan menurut saya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kan Alkitab sendiri kan nggak menentang logika kan, kok. Maksudnya nggak menentang
ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, kalau tadi kita balik lagi, si Kristen progresif ini mencoba melogikakan Alkitab, ya Alkitab sendiri sebenarnya tidak menentang yang namanya logika kan gitu kok. Ya benar, benar. Alkitab nggak menantang. Malah Tuhan itu menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Manusia itu diberikan hak istimewa yang bisa mengembangkan knowledge-nya, pengetahuannya untuk bisa merawat bumi ini. Kalau Alkitab Kejadian 2 ayat pasal 15, Kejadian 2 ayat 15 itu Tuhan itu menciptakan Taman Eden yang begitu indah, yang begitu baik, tetapi manusia itu ditempatkan di sana untuk merawat taman itu. Nah, itu kan dibutuhkan knowledge, pengetahuan. Sama, kita diciptakan Alkitab tidak melarang kita mengembangkan pengetahuan, nggak dilarang, gitu. Justru Allah memberikan hikmat. Untuk mengembangkan pengetahuan untuk kehidupan kita di bumi ini. Iya. Jadi tidak bertentangan sebetulnya. Yang bertentangan itu kalau kita melogikakan tentang Allah. Dan ini yang coba dilakukan oleh ini yang saya lihat di progresif ini. Karena kita sebetulnya kita udah sepakat bahwa ini bukan Kristen ya kok ya, yang progresif ini. Gitu. Ini coba melogikan kasih Allah itu, kasih Allah itu semuanya. Padahal nggak begitu. Kasih Allah ya sudah diberikan semuanya kepada semua manusia. Dia memberikan dirinya disalib supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi kalau Anda tak percaya bagaimana? Ya dia sudah kan kasih tahu gitu. Apakah salah saya kasih tahu Ata jangan kau minum ini ya, ini racun gitu. Kalau kau minum pasti kau mati gitu ya. Kau minum mati, salah siapa? Allah. Enggak, Allah sudah kasih tahu. Jadi sama dengan keselamatan, Allah sudah bilang, saya memberikan anakku yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Mau percaya atau enggak itu pilihan, gitu. Jadi sekali lagi, kalau ditanya logika dan Alkitab itu bertentangan? Enggak sebetulnya. Kayak gitu, enggak bertentangan. Kami Kristen juga percaya bahwa kita harus mengembangkan kapasitas karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai karunia yang diberikan itu kita diamin gitu, padahal kita bisa mengembangkannya. Gitu. Tuhan juga menghendaki kita untuk bisa upgrade knowledge kita. Tuhan memberikan hikmat gitu. Makanya manusia itu menciptakan ini, menciptakan itu. Tapi ingat ada satu oknum iblis itu yang nggak suka menyalahgunakan, iya kan? Sehingga dengan itu bisa menyesatkan orang-orang percaya. Nah, dari orang-orang kita yang percaya kepada Yesus, percayalah pasti selamat gitu ya. Jangan terpengaruh, jangan menganggap bahwa iya saya setuju dengan itu. Makanya penting kita belajar firman kebenaran ini secara keseluruhan. Jangan yang sepenggal-sepenggal. Nah, makanya banyak muncul penyesat-penyesat itu hanya ayat sepenggal-sepenggal aja gitu. Kita harus melihat secara keseluruhan, lihat konteksnya, lihat bahasa aslinya, seperti gitu, sehingga kita bisa mengerti. Tentunya sekali lagi kita butuh Roh Tuhan, Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk bisa memahami. Bukan semata-mata logika kita aja ya. Ya betul. Tapi butuh tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau bicara mengenai progresif ya, kita melihat sendiri kan kalau Tuhan Yesus sendiri nih ya. Kita ngomongin bukan Kristen progresif ya, tapi definisi progresif itu sendiri gitu ya. Tuhan Yesus itu pada zamannya, pada masanya itu adalah seorang yang progresif juga. Kita harus akuin. Karena dia yang membawa reformasi hukum Taurat ya kok ya. Di zaman dulu yang orang notabene itu terpatok pada kayak tradisi-tradisi orang-orang Yahudi gitu kan. Tapi dengan adanya reformasi yang Tuhan Yesus lakukan itu ada keprogresifan di sana gitu. Gimana menurut Kofunix? Ya sebetulnya ya kalau kita lihat dari konteks kacamata dunia ya, dia melakukan progres banyak peraturan-peraturan, banyak aturan-aturan yang dia ubah. Seperti ibadah hari Sabtu tidak boleh kerja, tapi dia menyembuhkan orang sakit sehingga orang-orang marah sama dia. Ya dia Tuhan gitu. Dia tahu sebetulnya apa yang mereka lakukan itu tradisi, tidak bisa menyelamatkan gitu. Jadi intinya bukan sebetulnya hari Sabat itu,
Tapi bagaimana kau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan? Oke. Balik lagi ya, bukan karena perbuatan kita manusia, betul. Manusia untuk membawa keselamatan. Gitu. Tetapi kan karena ini sudah mengakar, turun temurun, sehingga bagi mereka itu sudah menjadi apa ya, sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Ya, itu merupakan bagian yang mereka harus lakukan untuk bisa selamat. Balik lagi mengandalkan perbuatan. Ya, makanya Yesus bilang tidak ada yang bisa. Hanya melalui Yesus bisa diselamatkan kayak gitu. Jadi progres Yesus itu bukan di tanda kutip ya, kata progres itu bukan dia merubah itu, tapi memang sejatinya Allah begitu penuh kasih karunia gitu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu supaya kamu dibenarkan, bukan, tapi kebenaran dari Allah yang membenarkan kita, baru kita benar, jadi orang benar. Ya, kayak seperti gitu. Oke. Luar biasa. Tapi bukankah ya sebagai seorang Kristen kita juga harus harus kayak terbuka nggak sih pada sesuatu yang pada sesuatu yang adanya, ya kita harus progres ini gitu loh. Maksudnya dengan kita juga sebagai seorang Kristen juga harus terbuka terhadap perubahan, terbuka juga pada pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya kan. Tapi ya balik lagi memang kita harus juga berdasar pada kebenaran. Tapi bukankah kita sebagai orang Kristen, balik lagi pertanyaan, kita juga harus terbuka pada hal-hal yang baru ini gitu loh. Ya enggak apa-apa, kita memang terbuka enggak apa-apa gitu. Tapi mempercayai yang salah, ini yang keliru gitu ya. Betul. Kita terbuka enggak apa-apa, karena memang dunia ini terbuka sekarang. Kamu cari apa semua ada, gitu ya. Pengajaran-pengajaran seperti yang progresif ini, menamakan dirinya Kristen progresif, kan terbuka gitu. Nah, orang yang tidak memahami Alkitab secara keseluruhan, tidak belajar Alkitab lebih dalam, pasti akan tersesat. Akan mudah tersesat. Kenapa? Karena yang dikatakan itu logika, masuk akal gitu. Nah, Alkitab itu nggak semua masuk akal. Tentang keselamatan, orang progresif bilang, yang penting saya berbuat baik. Masa Tuhan tidak perhitungkan perbuatan baik saya? Gitu. Masuk akal kan? Masa sih saya berbuat baik, satu kesalahan dosa aja, tapi tidak diperhitungkan. Allah lempar saya ke neraka, kan tidak mungkin. Ya itu logika. Kan katanya Allah penuh kasih. Allah penuh kasih. Nah, konteks kebenaran kekristenan itu Allah penuh kasih, itu makanya dia berikan keselamatan itu melalui Yesus. Bagian kita cuma percaya Yesus. Makanya Roma 10:9-10 itu, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, maka kamu akan diselamatkan. Gitu. Betul. Lalu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus yang Alkitab ajarkan, bukan keselamatan itu bisa datang karena perbuatan baik. Enggak. Ya, jadi kalau ada yang menganggap bahwa keselamatan karena dia berbuat baik, ya ada yang salah dalam menafsirkannya. Jadi sebenarnya kayak adanya muncul Kristen progresif ini, ada kesalahan menafsirkan, kan kita tahu sendiri kok, kita bukan mau berusaha untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang ya di sini ya, tapi Kristen progresif ini sendiri tuh muncul dari seorang yang, maaf nih ya, mengembalakan, seorang pendeta yang sudah belajar Alkitab gitu loh. Nah, ini apakah ini kenapa nih? Apa karena kita ngomongin karena dia salah tafsir kah, atau mungkin karena memang kesombongan rohaninya kah, atau gimana nih kalau menurut? Ya, saya nggak bisa menghakimi. Satu hal saya nggak bisa menghakimi. Tapi menurut saya, yang saya belajar ini sesat. Sesat, tidak peduli. Karena orang-orang pintar semakin pintar juga banyak yang sesat kok. Banyak yang kemudian dulu belajar Alkitab, lalu akhirnya menolak Alkitab sebagai kebenaran satu-satunya, yang absolut, yang mutlak gitu. Kenapa? Karena dia mulai masuk logikanya, gitu. Nah, Alkitab ini nggak bisa kita mau logikakan semua, nggak bisa. Jadi intinya kalau ditanya, dia orang hebat, dia tokoh agama, nggak apa-apa, ya kan?
memang dunia ini nanti akan muncul orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang coba melogikakan kebenaran, lalu akan banyak yang ngikut ke sana. Itu pasti. Akhir zaman. Gitu. Itu tadi yang muncul ajaran-ajaran yang makanya kalau kita lihat 2 Petrus 3 itu ayat 3 itu bicara tentang pengejek-pengejek gitu. Ya kan? Bahkan di sana dikatakan kalau secara logika kan Tuhan bilang akan segera datang. Ya kan? Lalu orang bilang kok sudah 2000 tahun dia tidak datang. Iya. Bohong. Selalu 2000 tahun kemudian, 2000 tahun nggak habis-habis. Katanya Tuhan mau datang, tapi nggak datang. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi orang bisa ini bohong gitu. Tapi bagi saya percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Amin. Ya. Bagi orang logika nggak mungkin, Yesus nggak mungkin bilang segera datang, kok sudah 2000 tahun nggak datang. Dalam perjanjian lama contoh. Nabi Nuh itu disuruh buat Batra. Ya. Itu masanya tenggangnya itu 150 tahun kalau kita mencatat. Baru air bah itu datang. Oh iya, iya kan? Sampai dia punya cucu. Iya, kalau secara logika gila. Sudah bikin 100 tahun masa Tuhan tidak datang-datang, bohong ini Tuhan kan? Iya. Tapi kemudian nyata kebenaran. Dan sebagian orang menganggap ini dongeng cerita ini gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan datang, Yesus itu pasti akan datang. Yes. Untuk yang kedua kali. Nah, kalau ditanya saya tentang pemimpin-pemimpin tadi, nggak penting dia hebat seperti apa, dokter pun semakin banyak pengetahuan, kadang-kadang semakin kita meragukan kebenaran Alkitab. Ya. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh merendahkan hati, mempercayai kebenaran firman. Semakin kita percaya pada Yesus, semakin kita percaya pada kebenaran firman, itu semakin hati kita damai sejahtera, semakin kita percaya bahwa Yesus pasti akan datang untuk menjemput kita. Dan kita hanya percaya pada Yesus, kita selamat. Seperti gitu. Jadi sekali lagi bukan karena dia tokoh hebat, bukan. Karena dari dulu tokoh-tokoh hebat banyak. Dari zamannya Injil itu diberitakan dari awal tahun-tahun pertama ya, itu sudah terlihat banyak penyesat-penyesat gitu. Dan nanti akan lihat lagi ke belakang ini makin banyak penyesat. Ya. Makanya kita sebagai orang Kristen ya, khususnya hamba-hamba Tuhan, kita harus jelaskan ini kepada jemaat kita dengan lebih baik lagi, ya kan? Nah, karena kita punya waktu sedikit, mungkin nggak bisa saya menjelaskan ayat per ayat gitu ya. Tapi paling tidak nanti kalau mau bertanya langsung bisa kita lihat diskusi gitu ya. Boleh kita bisa diskusi tentang ayat-ayat kebenaran firman Tuhan seperti gitu. Ya, jadi bagi sahabat Curhat Bersama New Life ya. Nah, tadi Ko Phoenix bilang untuk para gembala dan hamba Tuhan, nah ini tugasnya untuk bisa menjelaskan kepada jemaatnya, kepada orang-orang di sekitar. Nah, kita juga sebagai jemaat ya, sebagai orang percaya juga jangan mau juga untuk nggak belajar firman Tuhan ya, Ko ya. Betul, karena kita penting. Itu penting banget. Jadi kita supaya nggak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu ya kan? Menurut saya palsu karena nggak sesuai dengan apa yang Alkitabiah gitu. Nah, bagi sahabat curhat yang bersama New Life yang mungkin pengen bertanya lagi kan, tapi seperti yang dibilang Ko Phoenix yang di waktu ini mungkin lagi nggak sempet ya karena waktu kita terbatas, boleh aja langsung WA kita 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau langsung aja komen di bawah ya. Pengen tanya boleh langsung tanya, tim Curhat Bersama New Life akan berusaha untuk menjawab komen yang di bawah ya. Nah, Ko, yang menjadi statement yang paling penting untuk yang namanya Kristen progresif ini kan gini nih, Ko. Orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, atau orang yang nggak percaya ya, orang yang nggak percaya itu sebenarnya adalah anak Tuhan juga gitu. Mereka juga tidak akan masuk ke neraka selama mereka berbuat baik. Nah, statement kayak gini kalau menurut Ko Phoenix gimana? Yang tadi memang udah disampaikan sama Ko Phoenix, tapi boleh nggak ditekankan lagi gitu?
Maksudnya orang yang anak orang Kristen gitu gimana Mas? Jadi kan Kristen Progresif ini kan mengeluarkan statement nih bahwa kita semua anak-anak Allah, bahwa kita semua itu adalah anak-anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, walaupun tidak orang percaya, walaupun tidak percaya sama Yesus, iya bisa selamat. Ya itu menurut kata dia, gitu. Tapi menurut Alkitab, barang siapa yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah yang akan diselamatkan. Makanya itu kasih Allah itu dalam Kristus Yesus, gitu ya. Waktu kita percaya sama Yesus, kita tidak akan dihukum. Tapi yang tidak percaya, Markus 16 ayat 16 itu bilang mereka akan dihukum. Jadi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Progresif tadi, bahwa kita semua, memang kita semua sama diciptakan Allah, tetapi kita sudah jatuh dalam dosa, dan dosa nggak bisa ditutupi atau dibayar dengan apapun juga, termasuk perbuatan baik kita. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu cacat. Nggak ada yang sempurna. Hidup kita ini nggak ada yang sempurna. Bahkan dari lahir sebenarnya kita udah ada dosa. Jadi, ya. Iya, jadi Alkitab bilang kan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya perlu juru selamat. Itulah kasih Allah melalui Yesus Kristus, supaya yang percaya kepada Yesus diselamatkan, diampuni dosanya, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah, kita layak diselamatkan karena kasih karunia Allah itu. Gitu. Oke, kok sebagai penutup closing kok dari fundamental Kristen tadi yang udah Ko Funix sebutkan, terus apa yang menjadi esensi dalam Kristen itu sendiri, dan mungkin ajakan kepada sahabat curhat bersama New Life yang supaya mereka itu nggak ke distract gitu loh dengan pengajaran-pengajaran ini, boleh disampaikan kok. Untuk teman-teman sahabat curhat bersama New Life, saya ingin sampaikan, belajarlah kebenaran firman, gali kebenaran firman, lihat pengajaran-pengajaran, bandingkan seperti apa gitu ya. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang apa yang disampaikan Progresif itu keliru menurut saya, dan bagi saya itu sesat, karena Alkitab mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Makanya kita harus percaya kepada Yesus. Itulah bentuk kasih Allah. Tuhan tidak pilih kita seperti apa, dari bangsa mana. Tuhan tak pilih kasih lewat Yesus. Waktu kita percaya sama Yesus, kita pasti ada keselamatan. Tapi tidak percaya sama Yesus, pasti binasa, karena itu kata firman Tuhan. Ya, terlepas dari statement saya ini, ya masing-masing bisa punya anggapan, punya tafsiran sendiri, tidak masalah, gitu. Karena masing-masing orang bisa menafsirkan. Tapi kalau ditanya saya hanya bilang hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti gitu. Jadi keywordnya satu, percaya Tuhan Yesus. Ya, percaya pada Yesus, engkau akan diselamatkan. Amin. Ya. Thank you Ko Funix, sama-sama. sudah menjawab keresahan kita selama berapa minggu ini ya kan. Nanti bisa kita diskusi lagi di luar ini boleh ya? Boleh. Kita akan lihat kebenaran-kebenaran melalui Alkitab. Yes. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat curhat bersama New Life yang udah menonton podcast curhat bersama New Life ini dari awal sampai ke akhir. Dan jangan lupa juga untuk pantengin kita di minggu depan ya Ko ya. Di setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di YouTube New Life Batam. New Life.